Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Gary malam ini menyapa di akun Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Adalah satu kesempatan di mana saya nanti akan mengundang salah seorang sahabat saya, pegiat literasi, ada Kang Maman yang sebentar lagi juga akan bergabung ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat malam sekali lagi untuk semua teman-teman yang malam ini bergabung. Jadi sekaligus juga saya undang nanti teman-teman sahabat YKAI untuk boleh berkomen pada saat kita akan ngobrol, sekaligus juga nanti kita akan ngobrol tentang buku dan juga dunia literasi. Mungkin buat sementara orang banyak yang masih melupakan atau juga mungkin karena tidak tahu dengan tanggal hari ini, tanggal 17 Mei yang tercatat sebagai Hari Buku Nasional ya, dan juga sebagai hari di mana ulang tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ke-41. Nah, untuk itulah kali ini Yayasan Kanker Anak Indonesia dan saya kemudian juga kali ini akan ikut ngobrol sekaligus juga bergabung dengan Kang Maman yang nanti sebentar lagi akan hadir ya. Tapi sambil saya nanti mengundang, karena ini adalah Instagram Live, jadi untuk bisa teman-teman juga nanti memberikan komennya, silakan untuk nanti komen pada saat kita akan ngobrol tentang saya sudah mengundang Kang Maman, tapi mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan hadir ya untuk ngobrol dengan kita, aku dan buku. Dan oh ya, saya juga sebenarnya kalau misalnya nanti akan ada yang follow Instagram saya adalah @pamangiri, terlihat tulisannya di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah juga mengirimkan wave-nya. Nah, ini dia Kang Mamannya. Apa kabar? Alhamdulillah, Paman Gary sehat selalu. Sehat, saya tetap segar kawan. Saya nggak pakai masker ya, soalnya sekarang kan kita nggak ketemu langsung, jadi biasanya sih kalau ketemu langsung di acara off air ya begini-beginilah gitu kita pakai masker. Tapi Kang Maman sehat ya sama keluarga, sekaligus juga saya mau mengucapkan selamat sebenarnya bukan cuma buat Kang Maman tapi buat semuanya. Ini 17 Mei tercatat sebagai Hari Buku Nasional gitu Kang Maman ya. Hari Buku Nasional dan juga kalau dihitung-hitung sejarah ceritanya Perpusnas ulang tahun hari ini yang ke-41 gitu ya. Nah, Kang Maman ulang tahun. Iya. Ulang ke-22 pas juga ditetapkan tahun 2002 waktu itu. Oh, tahun 2002. Oke. Nah, Kang Maman, sebelum kita ngobrol dalam gitu, kita juga mengundang teman-teman nanti untuk boleh berkomen gitu ya. Misalnya tentang buku atau juga dunia literasi. Tapi ya, saya pengen tahu nih, akhir-akhir ini kan ada libur, lebaran gitu, ada Idul Fitri. Kang Maman lagi baca apa sih? Banyak buku yang saya baca, sejarah penghancuran buku dari masa ke masanya Fernando Baez, saya baca ulang lagi. Dan punya waktu banyak untuk menelaah lebih jauh. Kemudian ada beberapa buku yang saya baca untuk mendukung buku yang sedang saya tulis. Oke. Karena buat saya kalau menulis membaca buku omong kosong. Nah itu dia salah satu yang kemudian juga kepengen saya ajak ngobrol Kang Maman itu adalah ini kan dunia teknologi berkembang. Terus ceritanya nih Kang Maman, saya bikin polling kecil-kecilan lah gitu ya. Nanya sama netizen gitu. Kira-kira kalau menurut teman-teman ini, buku tuh masih jadi dianggap sebagai jendela dunia nggak? Begitu. Oh ternyata jawabannya dari polling ini, 90% masih mengatakan iya Kang Maman. Jadi walaupun di zaman katanya teknologi sekarang udah berkembang maju, tapi still buku adalah jendela dunia. Saya minta pendapat Kang Maman nih, kalau dikaitin sama ceritanya teknologi yang sudah semakin maju. Saya sangat setuju. Toh buku juga berkembang, ada e-book dan sebagainya, dan orang tetap menjadikan dia sebagai pintu masuk ke dalam ruang-ruang literasi, ruang-ruang yang tidak terjangkau oleh mata kita. Di depan mata kita bisa dapatkan lewat pintu masuk ke berbagai arah. Buat saya sih kayak pintunya Doraemon. Kita bisa kemana-mana saja lewat. Saya terakhir tahun 91, 92 ada di Tanah Suci. Tinggal bulan di sana misalnya sepanjang tahun. Sekarang tidak pernah ke sana lagi. Begitu saya rindu,
Saya baca buku-buku saja tentang Tanah Suci yang terupdate, teraktual misalnya. Saya seperti merasa tetap berada di. Atau contoh yang paling sederhana, ibu saya wafat tahun lalu, 12 Juli, bertemu 12 Mei. Tapi karena saya mengabadikannya dalam buku Ibu Sebuah Obituari Cinta, ketika saya rindu, saya tinggal buka buku tersebut, saya membaca ulang kembali, saya merasa ibu saya, ibu mertua saya hidup. Jadi bukan cuma jendela dunia, tapi kemanapun kita ingin, ke masa lalu, ke masa kini, ke masa depan, kita bisa dapatkan itu. Saya nggak ingin terlalu jauh, tapi seakan-akan memang buku itu buat Kang Maman seperti sesuatu yang hidup. Saya bukan bilang makhluk hidup, tapi sesuatu yang hidup. Dia bertransformasi, kemudian juga berkembang, kemudian juga bisa bertumbuh, bahkan bisa memberikan image yang berbeda kalau dibaca di waktu yang berbeda. Benar nggak Kang Maman kayak gitu? Setuju. Bahkan saya lebih jauh menganggap buku itu benda hidup. Dia tidak mati. Dia adalah sahabat yang mendorong kita terus untuk berpikir, memacu kita untuk berimajinasi, mempertanyakan kapasitas kita, kualitas kita. Dengan masa buku yang seperti ini saja bisa bisa bercerita tentang banyak hal, kamu sendiri tidak misalnya. Jadi bagaimana dia yang tidak pernah menusuk, tidak pernah melukai, dan siap setiap saat untuk dibuka. Itu hanya buku buat saya. Itu untuk seorang Kang Maman yang pegiat literasi ceritanya gitu ya. Tapi Kang Maman, ini saya kepengen flashback sedikit dengan data-data yang beberapa tahun belakangan ini kan beredar nih di masyarakat lewat sosial media dan juga lewat media yang mainstream gitu. Tingkat minat baca orang Indonesia dibandingkan dengan bangsa yang lain, kesannya kok kita ambruk gitu nomornya. Bener atau enggak sih Kang Maman kayak gitu sebenarnya? Ya dan tidak. Kalau kita lihat bahwa indikator disebut sebagai minat baca rendah, orang salah tuh. Orang menyebutnya nomor 60 dari 61, minat baca 0,001. Itu hasil penelitian dengan ada 5 indikator. Jumlah perpustakaan, jumlah media cetak, dan sebagainya. Bukan semata-mata soal baca, tapi soal keliterasian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada data yang menarik. Kak, di dunia itu ada, saya lupa, World Economic Forum atau siapa yang menyepakati bahwa sebuah negara hanya punya boleh orang buta aksara itu 5% dari jumlah penduduknya. 5% ya? 5%. Oke. Indonesia itu tinggal 1,9% yang buta huruf. Angkanya dengan 275 juta penduduk, tinggal 2% itu rendah sekali. Itu adalah keberhasilan kita. Persoalannya adalah kita masih banyak yang buta aksara fungsional. Buta aksara teknis sudah lewat. Buta aksara teknis itu kita bisa baca, sudah tidak buta huruf, melek huruf, itu berarti kita secara teknis sudah melek. Tapi secara fungsional, apakah kita baca, kita pahami, kita mengerti, kita bisa memaknainya, kita bisa memanfaatkannya. Nah, di sini kita mulai mengalami banyak kegagalan. Ada di mana? Sehingga banyak orang burdennya ada di mana? Soalnya kan udah yang praktis secara ABC mereka udah paham, bisa membaca. Tapi kalau yang sampai ke masalah itu sederhana aja. Cek sederhana aja. Setelah dia baca, dia bisa menceritakan ulang tidak? Dia bisa pahami, dia bisa membaca apa yang tersirat dari yang tersirat. Anak-anak kita masuk kelas baca buku 15 menit sebelum masuk kelas baca buku. Pernah nggak diberi terus apa yang kamu baca? Ada tokoh apa aja di sana? Coba ceritakan kembali kepada teman. Itu baru bicara satu level tuh. Nah, level yang kedua yang lebih tinggi lagi, bisa nggak kamu praktekkan, bisa kamu wujudkan, bisa nggak kemudian kamu jadi produktif, jadi inovatif, jadi kreatif dengan bacaan kamu. Dan itu bukan hal yang baru di Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro bilang yang lakukan itu ya ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau 3 level ini pakrab triloka, dia ngerti, ngerasa, ngelakoni, dijalani, kita nggak buta huruf teknis saja, kita tidak cuma secara teknis, melek juga secara fungsional dan melek secara budaya. Kita bisa mewujudkan
kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini yang kadang-kadang masih apa itu terjadi karena persebaran buku di Indonesia itu belum benar, belum bagus, belum baik gitu. Banyak orang yang ingin baca buku rendah, itu satu. Kita kalau makin ke timur Indonesia makin. Kenapa Hari Buku Nasional lahir tahun 2002 misalnya, tepat 22 tahun Hari Perpustakaan Nasional. Waktu itu menterinya Malik Fajar. Saat itu Malik Fajar melihat gila produksi judul buku di Indonesia itu cuma 17 juta per tahun. Kalau rata-rata satu buku. Sorry, 17 juta itu berarti ukuran yang kecil gitu, Kang Maman? Jepang 40 juta, Cina 140 juta. Kecil atau besar? Itu aja. Kalaupun 17 juta dicetak rata-rata 1000, cuma 170 juta. Penduduk kita aja udah lebih dari satu. Sementara untuk target kita nih, supaya bangsa kita menjadi literat, bangsa kita dekat dengan buku, setiap satu orang itu wajib mendapatkan 3 buku baru setiap tahun minimal. Satu orang ketemu 3 buku baru minimal, baru tuh kita bisa bertanding dengan negara-negara lain soal keliterasian. Makanya saya suka Pak Malik peduli dengan itu, memancing kita untuk ayo kita bikin Hari Buku Nasional untuk selalu mengingatkan kembali tentang pentingnya jendela dunia ini, tentang pentingnya membaca. Sebenarnya jauh lebih dari itu adalah tentang pentingnya membaca, dan membaca itu ya bukan semua membaca kata, membaca kalimat, membaca diksi-diksi yang ada, tapi memahami apa yang dia baca. Kalau udah sampai ke tingkat itu, luar biasa buat saya. Jadi harapan saya sih cuma satu, persebaran buku menjadi merata di seluruh Indonesia. Pulau kita 17.000 tapi toko buku kita 1.000 juga enggak. Misalnya saya pernah ke sebuah provinsi, apa yang saya dapatkan di sebuah provinsi, universitas terbaiknya tidak punya perpustakaan. Gitu kan, sehingga untung ada teman-teman taman baca yang bikin perpustakaan rakyat, sehingga banyak ke sana. Kalau mau cari toko buku harus ke provinsi lain yang jaraknya 6 jam perjalanan dengan bus. Jadi, bayangin nggak kondisi kita mau bilang kita seperti kita literat atau lihat lagi di sana. Jadi soal akses, makanya saya selalu masih terus menggugah Pak Presiden kita Pak Jokowi, ayo dong Pak, tiap tanggal 17 itu kembalikan sebagai Hari Raya Buku, di mana orang bisa berkirim buku ke seluruh Indonesia, ke taman-taman. Kita pernah ada periodenya waktu itu, bahkan PT Pos juga memberikan kesempatan untuk mengirimkan buku ke beberapa pelosok secara gratis, gitu ya Kak Maman, kan betul ya? Saya harap itu kembali, diadakan saja. Percaya saya, bukan cuma persoalan buku yang hidup, tapi ekosistemnya. Jadi orang jadi beli buku, penulis hidup, toko buku, ekonomi perbukuan kita jadi hidup. Jadi bukan semata-mata soal bukunya, tapi soal ekosistem yang hidup. Dan ketika ekosistem yang hidup, berarti banyak yang hidup dari situ. Negara cuma memberi stimulus dengan tanggal 17 pengiriman buku gratis. Silahkan menggunakan jasa PT Pos misalnya. Percaya sama saya, bukan cuma buku, tapi ekosistemnya yang hidup. Mati. Kang Maman, tapi sebelum Kang Maman kita lanjutkan lagi ngobrol, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sekarang baru saja bergabung gitu ya, ikutan ngobrol di Aku dan Buku bersama Kang Maman gitu. Dan ini adalah kesempatan di mana nanti teman-teman juga boleh berinteraksi, mengirimkan pertanyaan atau juga ingin menyampaikan pendapat tentang dunia literasi di Indonesia. Silakan nanti kirimkan lewat komen yang ada, dan juga kemudian nanti saya akan coba bacakan untuk disampaikan kepada Kang Maman. Nah, untuk teman-teman, bahwa ini adalah salah satu program Instagram Live yang digelar oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa apabila ingin memberikan dukungan kepada adik-adik kita yang berjuang menghadapi kankernya, silakan nanti juga melihat di bio Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia ini, ada di situ keterangan untuk berdonasi, sekaligus juga nomor rekening yang bisa nanti teman-teman pakai untuk bisa memberikan dukungannya
kepada adik-adik kita yang sedang berjuang ya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kesempatan ini tentu kesempatan yang baik juga sekaligus mengingatkan kepada sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk boleh sama-sama juga nanti kemudian Kang Maman rupanya left, tapi nanti saya coba panggil lagi ya. Mudah-mudahan Kang Maman masih bisa bergabung bersama saya. Sebentar. Saya akan lihat lagi. Oke. Gak apa-apa. Ini kadang-kadang teknologi memang masih membutuhkan perkembangan lebih lanjut dan saya pikir ini sekarang kita sudah bergabung lagi. Nah, sudah muncul lagi. Karena biasalah Kang Maman kalau kayak gitu. Kang Maman, saya ingin tanya personal. Agak personal tuh agak pribadi sedikit gitu ya. Jadi pribadinya bukan pribadi kayak acara gosip, tapi pribadi yang berhubungan dengan dunia literasi. Kalau tadi kita bicara dunia literasi Indonesia dengan numeriknya 3 buku setiap tahun, setiap orang ini akan bisa membuka wawasan. Tapi ide itu, Kang Maman sendiri sebagai seorang person yang menjadi pegiat literasi, sejak lamakah ada, dari kecilkah dekat dengan dunia buku, atau memang sudah gemar menulis? Ini buat teman-teman yang mungkin juga ingin dapat ilustrasi sedikit nih dari Kang Maman. Perjalanan flashback ke belakangnya sampai ke hari ini. Saya berterima kasih diberi Tuhan Bapak saya yang luar biasa. Orang biasa, tentara dengan pangkat bawah, prajurit biasa, yang kemudian percaya betul dengan perintah pertama Tuhan dalam agama Islam, Iqra, bacalah, sehingga dia sejak umur 3 tahun sudah membacakan koran kepada saya, dan kemudian dia mengeja halaman koran itu satu persatu sampai belakang. Bapak, Bapak, PAK, Bapak itu dibaca secara eja satu halaman, bukan 8 halaman koran pedoman rakyat di Makassar itu. Dan kemudian mengatakan bahwa kalau kamu nanti sudah bisa membaca, maka kamu bisa hidup di mana saja dan tidak akan menderita. Oke. Dan umur saya kemudian menjadi anak ajaib, umur 4 tahun sudah bisa membaca di tengah masyarakat di kampung saya di Makassar, yang hampir 90% masih buta huruf waktu itu. Di kampung Lete di Jalan Cendrawasih di Makassar. Nah, apa buktinya? Kata bapak saya, kamu bisa hidup. Ketika saya sudah bisa membaca, bapak yang mendengar selesai membaca, bapak pasti ngasih uang. Tuh kan, kamu dapat duit dari bapak karena membaca. Cara dia ngajar gitu. Nah, saya kemudian tidak puas dengan cuma mendapat satu mangkok nyunyang, satu mangkok baksonya Makassar waktu itu. Saya ingin makan lebih banyak lagi. Sangat. Apalagi nyunyangnya orang Toraja gitu kan. Nah, saya kemudian ke belakang rumah di pasar, di tengah-tengah pasar rakyat yang 90% orang masih buta huruf. Saat itu saya naik ke atas meja, saya berkukuruyuk dulu. Kukuruyuk itu ayam jantan dari timur, mewakili daerah kelahiran saya, daerah asal saya, Sultan Hasanuddin, supaya semua orang melihat ke atas meja ikan yang kosong. Dan kemudian saya bilang, saya Herman, saya ingin baca koran. Orang kaget, anakku umur 4 tahun baca koran, sementara yang tua-tua di situ kenal uang tapi tidak bisa membaca gitu kan. Nah, saya baca koran lah di situ. Saya baca koran dan orang terpesona dan menyebut saya anak ajaib. Lalu uang belanjaan itu ditaruh di kaki saya, sehingga besok-besok saya bawa kaleng kongguan, dan kaleng kongguan saya selalu penuh oleh uang belanjaan atas ketertakjuban mereka terhadap ada anak kecil bisa membaca, dan bangga bahwa di kampung kita ada anak kecil bisa membaca umur 4 tahun kayak gitu kan. Nah, satu hari bapak saya kaget, kok uang yang saya bawa makin banyak, lebih banyak dari gaji bapak saya 1 bulan. Wow. Karena kaleng kongguannya bukan satu hari, kaleng kongguannya bukan 1 tapi 3, penuh semua oleh uang belanja. Itu kalah gajinya Pelda, pembantu letnan 2, kalah gaji. Sehingga bapak saya ingin tahu, ini anak saya dapat duit dari mana? Dia mengintip lah. Ternyata setiap saya selesai baca koran, pedagang-pedagang di situ berteriak, "Oi Heremang," orang Makassar kan nggak bisa bilang N jadi eng. "Oi Heremang, cari ke 4 angka di koran itu." Saya carilah 4 angka, saya teriak lah, 3, 5, 2, 7. Cari 4 huruf. Okay.
Oke. Cari 4 angka, cari 4 angka. Jadi di koran itu kan pasti ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada angka di situ kan. Ya saya harus nyari 4 angka, lalu saya teriak. Misalnya saya teriak 4, 5, 8, 7 gitu kan. Ternyata itu dipakai untuk masang nomor buntut oleh orang-orang. Saya jadi peramal kode buntut. Ini dan generasi yang sekarang nggak ngerti apa itu kode buntut, tapi ini buat teman-teman itu zaman gambling ya, Kang Maman ya. Ada iya, zaman judi, orang menebak angka. Zaman itu, betul. Orang menebak angka dan ternyata katanya saya sering tepat menebak 4 angka yang akan keluar besok itu, nalo itu. Loto mereka sebutnya saat itu, di luar negeri masih ada lah itu untuk olahraga dan sebagainya. Dan mereka kasih bonus. Kalau dapat ngasih bonus, masukin ke dalam kaleng itu 2,5%. Zakatnya 2,5% dari hasil judi mereka. Lah bapak saya ngamuk. Bapak saya ngamuk kan. Saya ngajarin anak saya untuk pinter, untuk cerdas, bukan untuk jadi peramal nomor buntut. Meja ditendang dan saya nggak boleh pulang. Saya nggak boleh ke situ lagi. Satu hari ibu saya kehabisan uang belanja. Ibu saya kehabisan uang belanja, datang ke bapak. Uang belanja untuk susu buat adiknya Herman ini, adik saya perempuan sudah habis. Bapak bilang, pokoknya saya akan carikan. Bapak saya tentara yang lumayan bersih, lumayan jujur, walaupun dia yang pegang tiket-tiket tentara-tentara Siliwangi yang akan pulang ke Bandung. Apa yang dilakukan bapak saya? Ngetok kamar tidur saya, masuk lalu bilang, Man, cari kok 4 angka di koran ini. Bapak saya ingin pasang juga, supaya bisa buat beli susu buat adik saya. Dapat menang, tapi ketahuan sama ibu saya. Kertas nomor buntut itu dirobek, dan disitulah saya melihat pertengkaran pertama yang besar-besaran antara ibu saya dengan bapak saya. Nah, ketika bapak saya meninggal tahun 82, 15 Januari 82, saya tanya ke ibu, tahu nggak, masih ingat nggak cerita itu? Ibu saya bilang masih. Ingat. Lalu saya bilang, tahu penyebabnya? Enggak. Pokoknya bapak kamu pasang buntut. Saya cuma bilang, itu karena ibu minta uang untuk beli susu, dan bapak tidak punya uang yang lain selain itu. Dan itu ditahan, nggak pernah diucapkan. Bapak saya nggak pernah membuka rahasia itu, dan begitulah bapak, begitulah laki-laki. Apapun yang ingin dia perjuangkan, dan ibu saya sampai nangis, dan kemudian mungkin karena itu ibu saya begitu cintanya sampai akhir hayat ibu saya pun ibu saya tidak menikah lagi, padahal waktu bapak meninggal ibu saya masih umur 31 tahun. Masih sangat muda misalnya. Dan begitu, dari situ saya kemudian belajar dan alhamdulillah diterima di Universitas Indonesia. Ibu tidak punya uang, cuma bisa membiayai 6 bulan. Betul kata bapak saya, dengan menulis, dengan membaca, dengan membuat tulisan di koran-koran, di majalah remaja, majalah mode, majalah gadis, majalah mitra, kemana-mana, saya bisa membiayai uang kuliah saya di UI, saya bisa membiayai bulanan, bahkan saya bisa membiayai 2 kuliah adik saya. Dan apa yang dikatakan bapak itu memang terbukti. Dan kemudian saya bisa lulus, saya bisa dapat beasiswa dari perusahaan asing untuk sekolah, dari Asahimas waktu itu, dan seterusnya. Dan dari situlah kemudian saya percaya betul bahwa kalau kamu bisa iqra, bisa baca, insya Allah kamu bisa hidup di mana saja. Karena baca itu seperti buku, dia adalah pintu untuk masuk kemana saja. Pintu yang bisa kita buka, dia kunci dari sebuah pintu yang kita bisa kemudian masuk kemana saja. Oke. Kang Maman, ini saya coba gabungin dari apa yang kita obrolin sejak awal tadi, bahwa Kang Maman menganggap buku sendiri sebagai sesuatu yang hidup, bahwa buku ini membuka kesempatan kemudian bisa seperti pintu Doraemon yang membawa kita kemanapun, bahkan sampai ke historis personal gitu ya. Dulu kecil Bapak mendekatkan dengan dunia literasi, tapi kan itu di Kang Maman gitu. Nah, kemudian juga jadi pertanyaan banyak orang, apa nih yang bisa dilakukan buat menggaungkan hal ini buat generasi muda lah, anak-anak misalnya, atau juga mereka yang sekarang masih berkembang, bertumbuh, bagaimana supaya bibit itu ada di situ. Itu Kang Maman yang paling sering jadi apa ya, pertanyaan lah gitu. Ya, saya punya gerakan tebar virus literasi, dan selalu saya ingin mengatakan bahwa saya anak kampung, dari sebuah kampung di Goa,
dikelilingi orang buta huruf, bisa seperti sekarang, dan saya ingin kasih tahu bahwa saya bisa naik haji 2 kali, saya bisa keliling dunia, paspor saya udah berganti 5 kali, sampai hari ini saya tidak pernah tahu cara membeli tiket pesawat. Karena saya tidak pernah mengeluarkan tiket pesawat. Iya. Karena undangan, karena undangan, karena jadi pembicara di sana sini, dan karena dari dunia literasi, karena dari dunia baca, saya bisa menghidupi anak istri saya dari dunia buku sampai hari ini. Saya bisa menciptakan karya-karya saya di televisi, 50 judul acara di televisi, ribuan episode. Saya bisa menciptakan ide Panasonic Gobel Awards dan lain sebagainya dari membaca. Dan saya punya target 3 hari 1 buku wajib tamat, 3 hari 1 buku wajib tamat. Dan kemudian saya tidak cuma baca, saya tulis, saya coba pahami, saya coba tulis ulang, kemudian saya coba praktekkan, kalau saya bisa praktekkan, dan itu yang saya sebar ke daerah-daerah, ke taman-taman baca. Saya pancing, kamu mau buku apa? Mau buku ini. Habis itu saya tidak cuma kemudian kasih buku, saya cuma nanya, sudah berapa buku yang kalian baca? Jadi kalau mereka minta lagi bukunya dong, ntar dulu, sudah berapa buku yang dibaca? Atau ntar dulu, sudah berapa buku yang kamu pinjamkan yang dari saya, tepat nggak? Karena kita jangan asal kirim buku. Kita harus tahu betul di daerah sana butuhnya buku apa. Daerah pertanian kita kasih buku tentang kelautan, buat saya salah misalnya. Dia harus bisa dipraktekkan di tempat tersebut. Dan dia harus berdaya, karena buat saya buku dan literasi itu 3 doang tujuannya. To enlighten, to enrich, to enlighten, to enrich, to empower. Menerangi, memperkaya wawasan, memberdayakan. Dan to enlighten itu dalam ajaran agama saya dikutip oleh Kartini, minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Dan dalam agama Kristiani disebut jadilah terang dunia, jadilah cahaya dalam kegelapan. Di situ buku berperan. Di situ buku berperan. Pada titik tertentu orang selalu bilang, berarti buku tidak berperan dong buat orang buta yang tidak bisa melihat cahaya. No. Oke, gimana itu? Sederhana. Logikanya seperti ini. Ada orang buta, tunanetra, kemana-mana jalan bawa obor. Dia bawa obor dan ditertawai oleh orang-orang. Kan dia nggak bisa lihat. Ngapain lo bawa obor? Kan nggak ada gunanya. Dia nggak bisa lihat. Jawaban dia sederhana. Sekali waktu lampu mati, kita gelap gulita, dengan saya memegang obor, kalian yang bisa melihat akan bisa melihat jalan kan? Hanya karena obor saya, kalian bisa melihat jalan. Ya, berguna bagi orang lain kan, tapi bagi kamu apa gunanya? Dengan saya memegang obor, kalian lihat saya, berarti kalian tidak mungkin menabrak saya kan? Karena melihat saya. Jadi kalau kita menyalakan lampu, menyalakan lilin, menyalakan cahaya, percayalah bahwa bukan cuma orang yang diterangi, dirimu pun akan diterangi dan dirimu pun akan selamat. Keren. Nah, pemahaman ini kan Kang Maman pasti juga adalah sebagai hasil dari sebuah perjalanan yang lama kemudian memahami. Jadi sekali lagi, bukan cuma praktisi membaca ABC-nya, tapi bahkan sampai memahami, bahkan sampai implementasi istilah Kang Maman tadi. Nah, gimana? 4 tingkat, ada 4 level. Oke, apa aja? Ada 4 level. Dan ini 4 level literasi. Pertama, kemampuan literasi itu kemampuan mencari bahan bacaan, menyeleksi bahan bacaan, memilih bahan bacaan yang tepat dan terkini. Karena banyak orang yang juga salah milih bahan bacaan, tidak sesuai dengan dia, dan mungkin banyak bahan bacaan yang tidak tepat dan harus diadu antara 2 bahan bacaan yang sejenis supaya kita menemukan yang benar. Yang kedua, kemampuan membaca yang tersirat dari yang tersurat. Ini bisa dites kalau kita baca puisi, baca pantun. Kita bisa melihat apa sih makna dari puisi, apa makna dari pantun ini misalnya. Apa makna dari what is a name, kata Shakespeare. Apa arti sebuah nama. Kalau kita cuma berhenti di titik itu, kita nggak akan bisa makna yang tersirat. Tapi kalau kita baca kalimat lengkapnya dari Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Bunga ros, walaupun namanya diganti bunga ros, kalau dia wangi ya tetap wangi. Itu misalnya. Jadi jangan dipotong misalnya. Jadi mampu membaca yang tersirat dari yang tersurat. Level ketiga, kalau kita sudah pada tingkat mampu membaca dan kemudian melahirkan ide, imajinasi, inovasi, kreativitas baru, kita masuk di level ketiga. Nah, masuk ke level keempat, keliterasian, kalau kita sudah mampu memproduksi barang dan jasa yang bisa bersaing.
Saya mampu memproduksi skenario. Saya mampu memproduksi skenario. Saya mampu bikin. Saya anak kriminologi. Saya tidak punya basis sastra, tidak punya basis sinematografi. Tapi saya bisa jadi. Saya kriminologi, nggak pernah belajar teknis sinematografi. Tapi saya bisa menjadi managing director di biro iklan besar. Saya menghasilkan puluhan iklan. Iya. Dan saya jadi managing director di Avicom waktu itu, menghasilkan 50 tayangan televisi, menghasilkan ratusan iklan, ribuan episode. Kemudian saya menciptakan ide, salah satu pencipta ide Panasonic Gobel Award saat itu, dan jalan tuh, dan terus menerus barang dan jasa itu menghidupi saya sampai hari ini. Tahun lalu ketika pandemi menghajar, ibu mertua wafat, ibu kandung wafat, kami larut dalam kesedihan. Toh masih bisa lahir 8 buku dari tangan saya tahun kemarin misalnya. Iya, itu yang saya dengar. Dan itu yang menghidupi saya. Itu yang menghidupi saya selama pandemi. 8 buku terjual, 8 buku yang menjadi perahu saya bisa berbicara di mana-mana. Toh ketika saya di rumah, saya tidak jadi pengangguran, saya bisa hidup. Produktif, ya. Oke. Tetap produktif, dan ini yang saya sebarkan ke teman-teman juga, dan jangan saya sendiri. Karena kalau cuman itu buat saya sendiri, itu artinya kesenangan. Tapi jika juga buat orang lain, disitulah kebahagiaan muncul. Oke. Kang Maman, sekarang kita bergerak maju. Bergerak maju artinya mengikuti zaman. Sehingga muncullah ada satu binatang baru sejak beberapa tahun lalu, namanya sosial media, gitu ya. Yang juga erat kaitannya dengan dunia literasi. Apapun itu nama platformnya, terserah, mungkin banyak yang menggunakan, beda-beda. Tapi sosial media ini kemudian membukalah corong untuk kemudian orang bisa bersuara, menulis enaknya, kemudian juga menyampaikan pemikirannya. Tapi filterisasi terus perlu nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu, Kang Maman? Corong itu huruf-hurufnya sama dengan congor. Sama persis. Sama persis. Jadi kita disuruh bahwa kamu punya corong, tapi hati-hati dengan congor kamu. Saya lupa Aristoteles atau siapa yang mengatakan bahwa filternya ada 3. Filternya ada 3. Kalau kamu ingin menyebarkan sesuatu, memang harus ada saring sebelum sharing, tapi ada 3 filternya. Apakah yang kamu akan sharing itu benar? Ini dulu yang postulat pertama, dia harus benar dulu. Benar itu artinya ada perdebatan dulu di kamu, baca satu buku belum yakin, cari buku pembanding, baru satu level. Yang kedua setelah benar apa? Baik nggak kalau disebar? Karena tidak semua hal yang benar baik untuk disebar. Ada peristiwa yang sifatnya rasialis, peristiwa yang sifatnya memecah belah, meretakkan bukan merekatkan, kita sebar, itu benar belum tentu baik hasilnya kan? Ada pemikiran itu. Jadi benar dulu, baik yang kedua, yang ketiga bermanfaat atau tidak. Baik buat diri kita, baik buat orang lain. Kalau filter 3 ini jalan, nggak ada tuh duta bacot, duta congor, duta blog dan sebagainya, itu nggak akan terjadi. Karena orang sangat hati-hati untuk melakukan itu. Itu misalnya. Nah, itu diajarin nggak dalam agama? Diajarin dalam agama saya. Itu kan jelas perintah pertamanya Iqra. Tapi perintah berikutnya ada 13 kali Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak tadabbur, tidak menelaah? Kita disuruh setelah membaca, telaah, periksa benar atau tidak. Nggak sekedar baca, tapi 13 kali kita diperingatkan, dan itu kalimat Allah langsung. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Orang Betawi bilang, tong pakai otak lu, tong pakai otak lu. Mikir. Itu kan perintah Allah. Mikir. Dan mikir itu kan cuman itu kelebihan kamu dari binatang. Akli. Ketika itu kamu tidak pakai, kamu bisa lebih rendah dari binatang itu sendiri. Diajarkan dalam agama, diajarkan dalam filsafat, diajarkan dalam kehidupan bahwa kelebihan hewan bernama manusia dari hewan lain itu cuma kemampuan berpikirnya. Nah, kalau itu tidak dipakai, lidah kamu lebih duluan daripada akal kamu, kepala kamu taruh di belakang, lidah kamu di depan, selesai. Dan media sosial sebenarnya netral. Kamu bisa kok menyebar kebaikan di sana, sebagaimana juga kamu bisa menyebar keburukan. Jadi media sosial jangan dimusuhi, dimusuhi. Bukan salahnya hewan media sosial, tapi si usernya ini ceritanya Kang Maman gitu ya. Ya. Justru bikin kamu jadi banyak dimudahkan. Saya
Mas Gary misalnya, kami ini lahir generasi kolonial, itu lahir warga negaranya cuma satu loh. Kita tuh warga negara lahir cuma warga negara Indonesia kan? Iya, iya, iya. Generasi sekarang lahir 2 warga negara langsung. Warga negara Indonesia dan warga net. Oh. Langsung jadi warga net, langsung jadi warga dunia, nggak ada batas. Iya, iya, iya. Nggak ada batas. Dia bisa ngomong hari ini di tempat sini, di seluruh dunia tahu, borderless. Iya, iya. Nggak ada. Dan kalau itu dimaknai positif, kamu berkarya cukup di Indonesia, menggambar cukup di Indonesia, melukis di Indonesia, bikin skenario di Indonesia, kamu sebarkan lewat media sosial, dan kemudian didengar, dibaca, dilihat oleh Hollywood, lalu kemudian dia ngajak kerjasama. Sudah sering terjadi, banyak teman-teman di Semarang, di mana-mana tetap tinggal di Indonesia, karyanya di sana. Ya, karyanya di sana. Nonton film-film animasi dia. Betul, betul. Oh iya. Anak kita itu. Nonton film animasi. Ya. Keren. Nonton film layar lebar, film animasi, lihat kredit title di belakangnya. Akan ketemu nama-nama anak Indonesia. Betul. Dia belum ke Amerika, tapi karyanya sudah di Amerika misalnya. Betul. Karena apa? Borderless. Dia bisa bekerja sama dengan siapapun hari ini tanpa perlu kemana-mana. Jadi media sosial itu netral dan bisa jadi baik buat kita. Tergantung kita memaknainya dan menggunakannya. Oke. Jadi ini berarti dari awal nih, saya ikutin terus Kang Maman tadi kita ngobrol ya. Jadi berarti sama terus. Bahkan sosial media juga bisa menjadi jendela dunia pada saat itu dipakai dengan secara bertanggung jawab. Tentu ini juga bisa menyampaikan pendapat. Tapi kenapa kemudian persepsi yang timbul, oh banyak nih sekarang Kang Maman, dengan literasi dan narasi yang kemudian gegap gempita, ada beberapa pemikiran yang ternyata malah menghancurkan gitu ya. Kalau bahasa populernya netizen bilang banyak hoax gitu. Itu pendapat Kang Maman gimana tuh kalau kayak gini? Selalu ada residu, selalu ada sampah dalam kebudayaan. Dan saya menganggap ini sampah kebudayaan yang harus kita perangi bersama-sama. Sampah dari peradaban baru yang harus kita perangi bersama-sama untuk menyadarkan orang bahwa jempolmu itu harimaumu, bukan lagi mulutmu harimaumu. Hati-hati, saring sebelum sharing. Kemudian jangan cuma berpikir tentang yang penting viral, yang penting dapat subscribe, yang penting kemudian trending topik, lalu menghalalkan segala cara. Akan membuatmu bahaya pada satu titik. Karena apa? Rekam jejakmu abadi. Kalau kamu menyebar hoax hari ini dan orang capture dan orang screenshot, selesai loh, habis loh. Saya bikin buku terakhir tentang HR, tentang HRD, millennial and turnover. Saya bertemu dengan orang-orang HRD. Saya nanya kepada mereka, kamu kalau menerima karyawan baru apa saja persyaratannya? Salah satu persyaratannya adalah kami telusuri media sosialnya. Kalau di media sosial dia penghancur, penyebar hoax dan sebagainya, sepintar apapun dia, IP-nya mau 4, sekian pun nggak akan gue terima. Nggak akan gue terima. Daripada dia jadi perusak di kantor gue, penyebar hoax di kantor gue. Bayangin, rekam jejak digital kita itu menjadi penilaian orang untuk melihat kapasitas kita, kualitas kita, dan integritas kita. Nah, kalau itu kita biasakan dengan memaki, menyebarkan bahasa-bahasa kasar dan sebagainya, susah kita untuk diterima di banyak orang. Oke, resiko ada di dia. Kalau kita nggak hati-hati, ya. Sangat. Dan rekam jejak itu membuat banyak orang kemudian terpenjara akhirnya oleh rekaman tersebut, oleh masa lalu mereka yang terabadikan di media sosial. Oke, bukti-bukti aja hari ini. Iya, saya nyapa dulu beberapa teman-teman yang tadi udah sempat memberikan komen. Selamat malam, Bung Salim Saputra, gitu ya. Ini mudah-mudahan para aktivis netizen juga yang sering gaduh di medsos ikut menyimak ini tentu. Terima kasih untuk Bung Thohir Muhammad, saya tidak bisa baca sesuatu. Terima kasih Bung Muhammad Rifan, juga ada beberapa teman-teman yang bilang, keren ya Kang Maman, ini bagi resepnya gimana untuk bisa produktif menulis. Nanti itu menjadi pertanyaan saya berikutnya ya. Kemudian juga ada yang nanya bagaimana supaya ini bisa juga didengarkan oleh teman-teman yang ada di daerah, atau juga untuk mereka-mereka yang menjadi motivator sehingga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kanker, karena kita ada sekarang di Instagram account-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, itu akan menjadi pertanyaan saya berikutnya. Sekarang saya balik ke dunia menulis, Kang Maman. Kalau tadi sosial media sebagai salah satu atmosfernya.
sekarang dunia menulis. Kang Maman sendiri kan udah bukan lagi seseorang yang bergelut dengan writer's block gitu ya. Itu mungkin udah bukan lagi dunianya Kang Maman. Writer's block tuh artinya, duh gua nggak tahu mau nulis apaan nih gitu ya. Karena Kang Maman sudah sampai pada step di mana apa yang ada di otak bisa mengalir dalam bentuk entah itu ketikan atau betul-betul tulisan. Tapi gimana caranya untuk bisa memberikan impuls ini buat mereka yang mungkin punya minat sama seperti Kang Maman, kepengen gitu bisa jadi kayak anak kecil yang baca koran di ujung kampungnya kemudian ditonton banyak kayak gitu Kang Maman. Gimana caranya? Jadikan virus bir, saya selalu nyebutnya ngebir, baca, ikro dan read itu sebagai kebutuhan seperti halnya kamu butuh akan oksigen. Jadikan dia sebagai kebutuhan utama dalam hidup kamu. Menulis setiap hari, apapun yang kamu lihat, kamu rasakan, tuangkan deh, coba tuangkan. Bangun tidur, contoh sederhana, dalam buku saya, Aku Menulis Maka Aku Ada, aku bilang aku bisa menciptakan 100 ide dalam sehari. Wow. Begitu saya bangun tidur, saya tarik napas, mengucapkan rasa syukur pada Tuhan masih diberi umur panjang, kamu bisa tulis, terima kasih ya Allah, kamu masih memberikan saya kesempatan hidup, tulis saja. Biasakan itu, lalu kemudian ambil air wudhu, habis ambil air wudhu sambil memikirkan, kenapa ya harus cuci tangan? Kenapa ya harus membersihkan mulut? Kenapa ya harus membersihkan hidung? Kenapa ya untuk bertemu dengan Allah kita semuanya harus bersih dan suci? Bikin aja pertanyaan dulu itu. Nanti kamu cari. Pasti akan ketemu jawabannya, itu akan jadi sebuah tulisan. Penelusuranku tentang kenapa saya harus bersih menghadap Tuhan misalnya. Masuk, sholat. Kenapa ya harus Al-Fatihah? Apa ya makna Al-Fatihah? Selalu timbulkan pertanyaan itu. Tulis. Bangun tidur, sarapan. Ketemu dengan ibu, cium tangan ibu. Kenapa ya kita mesti cium tangan ibu ya? Kita selalu mengatakan perempuan adalah makhluk yang paling emosional, lebih gampang marah daripada laki-laki. Tong, ibu lu sabarnya 9 bulan 10 hari ketika lu hamil dalam kandungan. Nggak ada makhluk yang bisa sesabar itu. Dibanding ibu kita, dibanding kaum perempuan, menjaga lu 9 bulan 10 hari dengan sabar, dengan rasa sakit dan perih. Jangan bikin gender bias dalam soal ini misalnya. Ibu saja sudah sebuah sumber ide. Di meja makan ada makanan bisa jadi sumber ide. Kamu hari ini minum teh, apa bedanya teh dengan kopi? Kenapa ya orang senang kopi padahal pahit misalnya? Wow. Itu aja udah timbulin aja pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga kita bisa dengan tenang jadi puisi. Masih takut dengan pahitnya cinta? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Begitu juga dengan cinta. Terbiasa aja bikin kalimat-kalimat seperti itu misalnya. Kurang ajar. Itu saja, timbulin aja terus. Bangun tidur ketemu di jam, ketemu apa, coba dicatat. Insya Allah dalam sebulan kamu begitu. Kalau kamu nggak menulis dalam sehari, kamu malah justru bingung. Kok saya nggak nulis ya? Dan ketika tulisan itu dikumpulkan dalam waktu 3 bulan saja, jadi buku tuh. Wow, inilah itu kemudian menjadi salah satu poinnya bahwa menulis itu memang sudah menjadi needs gitu ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya Kang Maman, udah menjadi kebutuhan. Buat beberapa orang itu sudah merupakan sesuatu yang nafasnya kayak Kang Maman gitu. Kalau nggak menulis, nggak menciptakan suatu karya dan tulisan, ini seakan-akan jadi pikiran tuh mati gitu. Nah, tapi Kang Maman, ada banyak orang kemudian yang mencoba untuk menjadi penulis, mencoba untuk tidak salah, tapi mencoba memuaskan. Artinya, aduh nanti tulisan saya dianggap jelek nggak ya? Tulisan saya dianggap sebagai sesuatu yang kurang nggak ya? Itu yang kadang-kadang kemudian menjadi blok buat diri sendiri. Kang Maman bisa kasih advice apa buat teman-teman yang mungkin akan memulai? Itu musuh terbesarnya penulis. Kalau kita semuanya disertai dengan rasa takut, nggak akan jadi karya. Musuh pertama penulisan adalah rasa takut. Kalau cuma mau bicara rasa takut, aduh orang lain sudah pernah nulis, orang lain nanti akan menilai seperti itu. Ngapain lagi saya? Pasti saya juga akan takut. Ngapain lagi saya nulis tentang cinta? Shakespeare ratusan tahun yang lalu udah menulis. Nggak ada lagi yang baru di muka bumi ini. Tapi apa yang bisa bikin baru di muka bumi ini? Setiap orang adalah makhluk yang unik. Setiap orang berbeda dengan orang yang lain. Sehingga cara Maman mengucapkan dan mengungkapkan cinta dengan Shakespeare sekalipun pasti ada bedanya. Sehingga yang dibutuhkan dalam diri kita cuma satu, orisinalitas. Kamu diberikan kelebihan oleh Tuhan itu satu. Kamu orisinal.
Nggak usah cari-cari kalimatnya orang, itu adalah belajar dari kalimat-kalimat orang, belajar dari bagaimana Pak Sapardi Djoko Damono menyusun puisi yang sederhana tapi masuk ke hati. Saya belajar dari dia adalah guru saya belajar dari Joko Pinurbo, tapi saya nggak boleh jadi Sapardi Djoko Damono, saya nggak boleh jadi Joko Pinurbo, saya harus jadi Maman Suherman. Nah, bagi para penulis baru, yakinkan bahwa saya bisa dipengaruhi oleh siapapun, saya bisa mengagumi siapapun, tapi yang paling utama kamu harus mengagumi diri kamu harus percaya pada diri kamu bahwa kamu terlahir dikasih kelebihan oleh Tuhan. Cari itu, temukan itu, dan kamu pasti akan menemukannya kalau kamu mau. Persoalannya kamu mau atau tidak. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi originalitas adalah kunci. Di luar tambahan 4K tadi, kemampuan komunikasi kita harus baik, kemampuan untuk berkreasi, kreativitas kita, kritis dalam berpikir kita harus jalan, dan percaya sama satu, kita tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu dengan 4K tersebut, komunikasi yang baik, kreativitas, critical thinking, kolaborasi, bisa hidup di mana saja, termasuk dalam dunia penulisan. Kang Maman, kan ini sudah menjadi pemikiran banyak orang juga bahwa ini sekarang dunia adalah dunia yang sudah cair. Artinya kita tadi sosial media aja menjadi borderless. Jadi mau nggak mau dalam bidang apapun, mau bisnis kayak dalam art, dalam masa penulisan, kita mesti berkolaborasi gitu ya. Tapi siapa aja nih yang menurut Kang Maman mereka menjadi pihak-pihak yang harusnya nih berkolaborasi nih? Perpustakaan aja kadang-kadang nggak didatengin gitu, misalnya kayak gitu. Gimana cara kolaborasi ya gitu Kang Maman? Yang harus suaranya Mas Gary hilang-hilang, tapi saya coba menangkap. Yang harus dijaga oleh kita adalah satu, kolaborasi itu bukan satu memanfaatkan yang lain, tapi kreativitas. Kita berkreasi bersama-sama. Kita berkreasi bersama-sama. Saya misalnya punya ide, tapi saya tidak punya uang, saya akan mencari pemodal untuk, yuk berkolaborasi, yuk saya punya ide untuk bikin karya, kamu yang bikin podcastnya ya, kamu yang siapin studionya ya, bagi hasilnya seperti ini ya. Itu yang dibutuhkan. Jadi jangan pernah mengatakan, aduh saya punya ide tapi saya nggak punya uang. Ya selesai, mentok, jangan. Setelah saya punya ide, saya cari orang yang saya bisa berkolaborasi yang dia punya uang misalnya. Saya cari orang, saya bisa membuat tulisan, tapi saya tidak bisa membuat gambarnya. Saya berkolaborasilah dengan Miche, yang Benny and Miche, untuk membuat karya. Akhirnya karya kami dibeli oleh sebuah perusahaan kurir, oleh perusahaan jasa kurir misalnya. Akan terbit bukunya bulan depan, Maman dan Miche misalnya. Karena yang penting saya tahu kapasitas saya. Kita bikin SWOT aja lah, SWOT analisa SWOT tentang diri kita. Apa strength kita, apa weakness kita, apa threatness kita, apa opportunity kita. Bikin aja di situ. Nah, kekuatan kita maksimalkan, kelemahan kita bekerja sama dengan orang yang bisa sama-sama berkolaborasi menutupi kelemahan kita dan saling memperkuat di kelebihan kita misalnya. Itu yang namanya saling memberdayakan. Bukan saling memperdayakan, tapi saling memberdayakan. Ini yang penting. Dan mau transparan. Udah beda. Berdaya, bukan memperdaya. Memperdayakan. Kang Maman, dari tadi sejak awal kita ngobrol ada beberapa poin saya nangkap dan saya catat betul dalam pembicaraan kita, betapa bahwa sesuatu yang sangat spiritual ini ada di dalam dunia penulisan. Nah, di menit-menit terakhir kita ngobrol nih Kang Maman, saya akan bawa ke sana. Tadi adalah tentang dunia sosial media, dunia tentang hoax, terus kemudian dulu sejarah Kang Maman di pojok kampung, baca korannya gitu, hilang lagi. Kang Maman hilang lagi. Mudah-mudahan nanti bisa muncul lagi ya. Tapi teman-teman yang bergabung di Yayasan Kanker Anak Indonesia, jangan lupa bahwa ini adalah satu kesempatan di mana nanti teman-teman juga bisa melihat di bagian bio dari akun Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia ini ada kolom donasi atau juga sekaligus nomor rekening yang bisa nanti sahabat YKI pergunakan untuk bisa memberikan dukungan pada adik-adik kita yang sampai sekarang masih berjuang untuk bisa menghadapi kankernya ya di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi saya tadi sempat terputus ngobrol dengan Kang Maman, mudah-mudahan sekarang sudah muncul lagi Kang Mamannya. Tapi di istilahnya di beberapa menit terakhir ini mudah-mudahan bisa bergabung. Saya sudah mencoba untuk menggabungkan kembali
Nah, sudah. Kang Maman, di menit-menit terakhir ini, gitu ceritanya. Biasalah teknologi. Mohon maaf, ini sinyal. Borderless nih, kita masih bisa Iya. Enggak, kita borderless-nya berat nih, karena kami di antara dua planet yang berbeda. Diko di bumi, aku di planet Bekasi, jadi sinyalnya memang suka hilang muncul. Tapi saya ingin bilang ke teman-teman, satu yang bisa membuat orang jadi penulis, satu, banyak membaca, itu kata kunci dari seorang penulis. Yang kedua, punya kerendahan hati untuk mengapresiasi karya-karya orang dan pemikiran orang. Contoh sederhana misalnya, ini buku Esok Masih Ada Mentari. Ini ditulis oleh anak penderita kanker, oleh Naira misalnya. Saya baca ini, nangis loh. Saya baca ini nangis loh. Saya merasa di usia seperti dia, saya belum bisa jadi penulis, tapi dia udah bisa jadi penulis di kondisi dia mengalami leukemia yang membuat tubuhnya betul-betul saya nggak bisa tahan menderita sakit seperti ini misalnya. Tapi Naira ini mampu menceritakan. Ini salah satu gunanya buku apa? Healing. Buku itu mengobati kok. Dan dia mampu menceritakan anak kecil yang bercita-cita, kalau besar nanti, kalau saya diberi umur panjang oleh Tuhan, saya ingin jadi dokter supaya saya bisa menyembuhkan orang-orang yang leukemia. Padahal dia sendiri adalah penderita leukemia misalnya. Semangat yang kita bisa dapat dari cerita-cerita seperti ini, tanamkan deh ke diri kita, lihat ke diri kita. Begitu saya baca per halamannya saja, saya udah, wow, dia diberi cobaan yang luar biasa, disayangi oleh Tuhan dengan dikasih leukemia, masih bisa berkarya, dan kemudian membuat saya jatuh cinta dan jatuh hati dengan buku ini misalnya. Dan membuat saya semangat, membuat saya bangkit semangat. Saya yang seperti ini dikasih kelebihan oleh Tuhan, masa sih harus mengeluh? Masa sih saya nggak bisa? Beliau saja bisa kok. Jadi menulis itu semangatnya satu, kita bisa mendorong orang untuk kamu juga pasti bisa, kamu juga pasti bisa. Ini sederhana, tulisan Naira sederhana sekali, tapi kenapa dia hebat tulisan ini buat saya? Satu, dia nulis pakai hati, dan dia nulis sebagai dirinya, sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, dan dia menceritakan rasa itu. Dan ketika dia bicara tentang rasa, semua yang datang dari hati sampai ke hati. Wow. Itu luar biasanya buku menurut saya. Tulisan dia tentang ini bikin saya nangis nih. Benda dalam dada kananku, aduh, itu begitu baca, kalau nggak nangis mah keterlaluan. Jadi saya berterima kasih diajak terlibat dengan teman-teman yang kanker anak Indonesia ini. Saya punya sahabat namanya Dewi Olive, tiap hari menemani anak-anak kanker, memeluk anak-anak itu di Instagram. Setiap minggu dia melepas anak-anak tersebut. Dan masih saya temui anak-anak yang umurnya tinggal hitungan hari, tapi dia membuat saya hidup. Dia membuat orang lain hidup. Karena apa? Karena optimisme yang dia perlihatkan. Karena semangat yang dia perlihatkan. Karena rasa sakit yang dia bisa tekan. Dan buat saya, itu anak-anak Tuhan yang dititipkan ke kita untuk jadi pembelajaran, untuk jadi pelajaran. Ini yang sebenarnya menarik, dan ini yang membuat saya berterima kasih diundang oleh teman-teman kanker anak Indonesia. Ya. Inilah sebenarnya inti dari literasi itu, memberikan tadi Kang Man sempat sebut kok, yang terjadi pada saat memberikan sesuatu yang terang, memberikan satu harapan, memberikan satu motivasi, memberikan inspirasi, ada pemikiran yang kemudian menjadi terbuka, ada sesuatu yang kemudian timbul gitu ya, dan inilah puncaknya sebenarnya dari dunia literasi. Setuju nggak Kak Maman? Jadi bukanlah bagi pertentangan tentang masalah lu nulis apa, gua nulis apa, lu menjiplak, gua soalnya meniru. Bukan di situ lagi sebenarnya. Ya, anak ini dan teman-teman yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia, itu energi luar biasa. Energi luar biasa yang diberikan oleh semesta, diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita seharusnya semakin bersyukur dan harusnya semakin kreatif mengisi kehidupan kita. Dan satu yang kita bilang, ini cuman bukan memberi asa pada dunia. Ajaran dalam agama kita misalnya mengatakan bahwa kalau kamu meninggalkan ilmu yang bermanfaat, kamu meninggalkan bacaan yang membuat orang lain jadi optimis, maka sepanjang orang itu mewujudkan optimismenya, sepanjang itu Tuhan menghitung argo amal itu jalan terus-menerus. Dan itu yang membuat kita tetap hidup. Tidak ada kata mati.
Karena mati itu cuma bicara soal fisik, tapi jiwa itu tetap hidup selamanya. Dan sampai saat nanti dia akan kembali. Karena tuh yang apa yang kita miliki cuma satu kan, diri kita, benda-benda yang kita punya kan semuanya cuma hak pakai, bukan hak milik. Yang setiap saat akan diminta kembali oleh pemiliknya. Dan anak-anak di Yayasan Kanker Anak Indonesia mengajarkan kita tentang hal itu. Saya divonis kanker, saya duduk di kursi roda dan sebagainya. Tapi dia tetap ingin hidup, dia ingin berjuang hidup, dia ingin mempertahankan hidup. Itu harusnya menjadi api, itu yang disebut enlight tadi. Dia memberikan api, dia memberikan terang pada kehidupan. Dia memberikan cahaya pada kehidupan. Iya. Memperkaya wawasan kita dan dia menjadi matahari. Matahari di muka bumi ini bukan cuma satu, tapi ada di mata anak-anak kita, di mata orang-orang luar biasa itu. Yang saya rasakan. Inilah sebenarnya yang menjadi salah satu apa yang ingin sekali saya obrolkan dengan Kang Mamam. Kita udah beberapa kali bertemu dalam acara event dunia literasi, ngobrol tentang masalah buku, bagaimana cara menulis. Tapi bahkan sampai ke hal-hal yang sedemikian dasar inilah yang sebenarnya dirindukan banyak orang, termasuk juga mereka-mereka yang setiap hari membantu adik-adik kita yang ada di Yayasan Kanker Anak ini untuk bisa menimbulkan harapan. Terima kasih sekali loh Kang Maman. Akhirnya ini menjadi satu hal yang bukan lagi cerita bagaimana dong ajarin saya menulis. Itu udah istilah bahasa Inggrisnya more than that. Ada sesuatu yang kemudian datang dari hati gitu. Benar nggak Kang Maman? Iya, saya belajar dari almarhum nenek saya yang meninggal karena kanker rahim. Nenek saya buta huruf, aksara Latin, aksara Arab. Di Makassar dia hidup dan tidak mau dibiayain oleh siapapun dengan membuka warung kecil tidak jauh dari rumah saya. Yang dia jual air minum, teh, kopi untuk tukang-tukang beca yang lewat di depan rumah, melinting rokok-rokok untuk kemudian tukang beca beli dengan harga yang sangat murah. Tapi apa yang dilakukan nenek saya setiap mendengar azan, dia akan langsung tutup warungnya, lari ke masjid setiap azan. Yang membuat saya bertanya-tanya, kok kita butuh uang tapi lagi ada orang, begitu ada azan semua diusir dan dia lari ke masjid. Akhirnya nenek saya cuma bilang satu, ya karena saya buta huruf, saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca huruf aksara Latin, saya cuma tahu angka dan sebagainya, dan saya harus berlari ke masjid supaya saya bisa jadi makmum. Dan kalau jadi makmum kan cukup mengaminkan imam, suara bacaan saya diwakili oleh imam. Sederhana. Kalau saya telat satu rakaat, saya harus baca apa? Saya nggak tahu lagi. Nah, saya beruntung itu. Nah, pada satu hari setelah saya pulang, saya kelas 3 atau 4 SD, dia nanya, kamu sudah bisa baca Al-Quran kan, sudah bisa ngaji, ajarin nenek mengaji dan belajarin bacaan sholat. Saya ajarkan beliau bacaan sholat, dan akhirnya dia bisa baca. Satu hari dia tutup warungnya ketika mendengar azan, bukan pergi, tapi tetap di dalam warung dan sholat duhur, dan kemudian membaca dengan keras dan menyuruh saya untuk mendengar sudah benar nggak bacaan saya. Ketika sudah benar bacaan saya, dia memeluk saya dan bilang, saya sudah siap. Saya kan kaget, apa itu kalimat saya sudah siap? Tidak lama kemudian saya dapat informasi dari ibu bahwa nenek saya kanker rahim stadium akhir, stadium 4. Nah, ketika saya menangis, nenek saya memeluk dan cuma bilang satu, kenapa kamu sedih? Kan kamu justru harus berbahagia karena sudah ngajarin nenek ngaji dan nenek udah siap. Justru karena ngaji itu nenek udah siap. Satu malam kami tidur bersama di tempat tidur. Nenek saya memeluk, saya merasakan ada air yang menyentuh ke tubuh saya. Saya pikir Pantai Losari, karena rumah saya nggak jauh dari Pantai Losari. Wow, ada banjir dari Pantai Losari ke rumah saya. Ketika saya bangun bukan air, tapi tubuh saya sudah dipenuhi oleh darah yang keluar dari tubuh nenek. Kanker rahimnya sudah memuncak, dan ketika saya mau berteriak, nenek cuma bilang satu, jangan bikin kaget orang-orang. Tolong temani saya saja membaca kalimat la ilaha illallah. Kan nenek bilang nenek udah siap. Jadi saya merasakan betul dalam pelukan dia pergi dalam tenang, dalam senyumnya. Karena satu, karena dia sudah merasa siap dan sudah tahu
Iqra itu dan sudah tahu bacaan itu. Dan saya melihat dia begitu ringan melepas kepergiannya dan membuat saya sampai hari ini percaya dia tidak pernah mati. Dia selalu ada di sini. Dia menjadi sumber buku-buku saya. 25 buku saya bicara tentang perempuan. Nenek saya, ibu saya, istri saya, anak perempuan saya adalah sumber-sumber inspirasi itu. Selama dia menjadi sumber inspirasi, selama dia abadi dalam ingatan, dia tidak mati, dia tetap abadi. Terima kasih Kang Maman, inilah kekuatan yang dibutuhkan buat semua orang sebenarnya. Bukan cuma mereka yang bergelut dengan dunia kanker, tapi juga buat mereka-mereka yang sampai saat sekarang masih juga worried, khawatir, gelisah dengan pandemi, dengan penghidupan, dengan keseharian, apa yang ada sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bibit kecil dari sebuah harapan yang bisa timbul buat semuanya. Kita memang ngobrol buku, tapi ternyata apa yang kita dapatkan hikmahnya adalah buku kehidupan. Terima kasih Kang Maman sudah bergabung bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia malam hari ini. Tapi sebelum kita pamit, Kang Maman ada satu quotes yang mungkin bisa dibagi buat saya, buat teman-teman semuanya. Ada satu hal yang saya nggak pernah lupa, kenapa saya mengagumi Raden Ajeng Kartini. Dia cuma berumur 20-an, 4 hari setelah melahirkan dia meninggal karena eklamsia. Tetapi kenapa Kartini abadi dengan habis gelap terbitlah terangnya? Karena satu hal, lihat saja nama Kartini. Hilangkan huruf K-nya, hilangkan huruf N-nya, hilangkan huruf I-nya. Arti. Selama orang meninggalkan arti bagi bumi, dia abadi. Tidak pernah mati. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Kita akan jumpa lagi dalam berbagai kesempatan dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bergabung. Terima kasih Kang Maman. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banget. Kapan-kapan kita dongeng sama-sama lah. Kita nggak usah pakai yang nangis-nangis dongengnya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung bersama Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kang Maman, terima kasih. Semua teman-teman, jangan lupa juga bahwa di bio Yayasan Kanker Anak Indonesia ini ada informasi apabila akan memberikan donasi, memberikan dukungan buat adik-adik kita semuanya yang sekarang sedang berjuang. Terima kasih buat teman-teman juga di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sukses semuanya, kita pandemi, jaga kesehatan baik-baik. Tapi Kang Maman tadi sudah memberitahukan banyak hal supaya kita bisa tetap optimis dalam hidup ini. Kang Maman, tetap ya, salam literasi dari kita juga. Salam literasi.